Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali lagi ke pembelajaran fisika dan kita akan melanjutkan materi dari bab ketiga untuk kelas 10 semester 1. Nah, di sini itu kalau misalnya yang pertama kita itu membahas tentang besarannya, yang kedua kita membahas tentang vektor. Nah, ketiga ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan besaran dan juga vektornya itu. Nah, di bab ketiga ini, bab 3, kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Nah, di sini kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Nah, sebelumnya aku bertanya, di kemarin kan kalian udah tahu ya tentang cabang-cabang fisika. Nah, di situ kan cabang-cabang fisika kan ada banyak sekali ya. Nah, di situ kan cabang fisikanya ada yang disebut dengan mekanika. Nah, mekanika itu apa cabang fisikanya? Nah, mekanika itu adalah ilmu fisika yang membahas tentang gerak, ya kan? Kalau misalnya kalian masih ingat ya, cabang fisika ya mekanika itu adalah cabang fisika yang membahas tentang gerak benda, gerak suatu kegiatan dari makhluk hidup, baik yaitu geraknya secara stabil dari tempat ataupun dia bergerak melakukan perubahan posisi. Nah, di sini mekanika akan dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah dinamika, yang kedua adalah kinematika. Nah, jadi di sini ini adalah membahas tentang gerak. Kita harus ingat dulu mekanika itu adalah membahas tentang gerak. Pertanyaannya, gerak itu apa? Nah, di sini itu gerak itu adalah perubahan posisi atau perubahan kedudukan pada suatu benda, baik dia itu benda hidup maupun dia itu makhluk hidup. Dan di sini itu geraknya ada dua, yaitu definisinya adalah perubahan posisi, gampangannya. Perubahan posisi. Kayak misal, ini tanganku dalam keadaan posisi diam kayak gini. Diam berarti nggak bergerak. Lalu dia bergerak ke atas. Nah, jadi bergerak terus ya. Nah, di sini tuh maka dia akan mengalami perubahan posisi dari titik awal ini menuju ke posisi yang kedua. Nah, maka itu kan disebut dengan gerak. Gerak ini ada banyak banget di dalam kehidupan manusia, baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup, yaitu pada pergerakan dalam pembuluh darah, pergerakan pada sistem saraf, pergerakan air ataupun sistem pencernaan, dan semuanya banyak banget. Makanya kalau misal di dalam beberapa surat atau ayat Al-Quran itu akan dijelaskan tentang binatang-binatang melata yang bergerak ya. Jadi binatang-binatang melata yang banyak bergerak di sekitar kita. Maksudnya apa? Berarti itu membahas tentang sebuah pergerakan untuk kita selanjutnya membahas lagi tentang gerak itu pada fisika. Jadi gitulah caranya Abbas Bisbitnas menemukan sebuah konsep pesawat terbang. Jadi dari mengamati sebuah burung, nanti dari burung itu dia akan mengamati sebuah pergerakan, dan dari situ dia akan mendapatkan definisi untuk meneliti tentang pesawat. Nah, di sini kita udah mendapat tentang gerak itu sendiri. Nah, di sini dia akan dibagi menjadi dua, yaitu dinamika dan juga kinematika. Nah, di dinamika itu akan mengamati gerak yang dia itu disebabkan, ada penyebabnya. Sementara kinematika dia itu tidak ada sebab, tidak sebabkan. Nah, di sini jadi kalau misal dinamika itu dia itu adalah pergerakan benda yang dia itu tanpa diketahui dengan diketahui penyebabnya. Contohnya apa? Ini ada sebuah pengalaman di sini. Untuk bergerak, misal aku berikan sebuah gaya tarik ke atas, ini nggak bisa bergerak. Misal gini. Ini ada sebuah spidol. Dia nggak bakal bergerak kecuali kalau misal aku berikan gaya. Nanti gayanya aku putar kayak gini. Nah, ini adalah penyebabnya. Penyebabnya adalah tanganku, yaitu dia memberikan sebuah gaya, yaitu disebut dinamika. Kalau kinematika, sebuah benda yang dia itu bergerak tanpa diketahui penyebabnya. Contohnya apa? Kayak misal mobil yang jalan. Mungkin kita berpikir, oh kan mobilnya bergerak karena mesin. Bukan. Itu bukanlah sebuah penyebabnya. Penyebab itu dalam fisika atau dalam fenomena fisika, penyebabnya hanya ada berupa gaya, yaitu tarikan atau dorongan. Sementara di dalam mesin itu pergerakan yang disebabkan oleh mesinnya, yang nanti memunculkan besaran yang disebut dengan kecepatan. Nah, di sini kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus ini. Untuk dinamika akan dibahas di kelas 10 semester 2 nanti. Di sini kinematika gerak lurus ini ada banyak ya. Kinematika itu akan terbagi dulu. Jadi kinematika nggak langsung gerak lurus dulu, karena sebuah pergerakan benda itu akan ditinjau berdasarkan lintasannya. Kalau misal kamu lihat sebuah mobil yang bergerak, itu
kan berarti lintasannya adalah lurus. Kalau misal kalian lihat jam dinding yang berdetak kayak gitu, dia itu berputar, lintasannya putar. Kalian lihat kipas angin, dia lintasannya berputar. Kalau misal kalian lihat sebuah pegas yang dia digetarkan secara horizontal, maka akan bentuk sebuah getaran, regangan dan juga tegangan. Dan di situ adalah sebuah vibrasi. Jadi di sini nanti ada tiga jenis. Ada tiga jenis, yaitu ada translasi, lalu ada rotasi, dan juga ada sebuah vibrasi. Nah, jadi ada tiga ya. Yang translasi itu apa? Translasi adalah gerak lurus, GL, khususnya GL aja. Rotasi itu adalah GR, gerak GM aja, gerak melingkar. Sementara vibrasi adalah GB atau gerak berdekat. Nah, di sini itu ada tiga. Nah, yang akan kita bahas adalah gerak translasi atau gerak lurus. Nah, gerak lurus itu kan berarti ada banyak banget ya. Kita udah tahu semuanya. Ini udah pernah dibahas juga di SMP bahwa gerak lurus itu yang pertama kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Atau kita bisa sebutnya dengan GLB. Nah, ingat besaran dalam kinematika ini, besarannya yang akan kita gunakan ada tiga. Apa aja? Nah, ini nanti besarannya ditinjau berdasarkan nantinya ada yang nanti disebut dengan skalar dan yang satunya ada yang disebut dengan vektor. Nah, besarannya ada tiga. Besaran sebagai besaran yang dibutuhkan dalam sebuah kinematika gerak lurus. Yang pertama, untuk yang skalar kita memiliki sebuah jarak. Nah, yang kedua ada perpindahan. Kita ulangi lagi, apa bedanya jarak sama perpindahan? Nah, di sini aku akan memberikan sebuah contoh. Kalau misal di sini ada titik A, sini ada titik B, sini ada titik C, di sini adalah 10 meter, ini 10 meter. Nah, ini aku misalkan garis lurus ya, karena ini adalah lintasannya lurus. Ini adalah seorang anak yang berjalan dari titik A menuju titik B, menuju titik C, lalu balik ke titik B. Atau kita bisa tuliskan A ke B, ke C, balik ke B lagi. Nah, untuk sebuah jarak itu adalah keseluruhannya. Apa totalnya? Yaitu 10 tambah 10 tambah 10. Maka dia akan mencakup 30 meter. Untuk perpindahan, maka kita bisa ambil perpindahannya aja. Jarak dia awal di sini, ini adalah misal ini R0, ini adalah RT. Dia berjalan kayak gini, dia ke sini, dia ke sini lagi. Nah, ini kan berarti perpindahannya hanya pada titik 1 ke titik kedua. Itulah perpindahan, yaitu hanya 10 meter. Kayak gitu. Jadi lebih sederhana. Dan perpindahan itu vektor, ada arahnya. Arahnya kemana? Kalau kita lihat 10 tambah 10 adalah 20. Sementara ke kirinya adalah 10. Berarti dia itu arahnya 10 secara positif atau 10 ke kanan. Kayak gitu. Nah, di sini bedanya udah jelas ya, jarak sama perpindahan. Dan selanjutnya ada apa lagi? Di sini untuk skalar kita memiliki sebuah kelajuan. Nah, di sini adalah kelajuan, lalu di sini ada kecepatan. Jadi di sini ada beda ya, yaitu kelajuan dan juga kecepatan. Nah, untuk kelajuan dan juga kecepatan, ingat ya, ini adalah perbedaan. Mungkin kalau misal di personal sebelumnya kalau udah tahu ya bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Itu sebenarnya salah. Kenapa? Kalau misalnya kita itu bilang kecepatan, itu berarti harus bilangnya perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi karena sama-sama besaran vektor. Vektor itu adalah pembagian dari besaran vektor juga dibagi dengan besaran vektor. Atau boleh juga kalau misalkan bilang jarak dibagi waktu, berarti nanti hasilnya adalah berupa kelajuan, bukan kecepatan. Lalu yang ketiga di sini ada perlajuan dan juga di sini adalah percepatan. Sama ya di sini ya. Dan ketiganya ini dipengaruhi oleh waktu. Waktu ini T. Di sini simbolnya bisa S, bisa R. Di sini adalah V, di sini adalah A. Di sini jangan lupa vektor kasih coret di atasnya, vektor coret di atasnya, dan juga A kasih coret di atasnya. Nah, jadi ada tiga itu besaran pokoknya. Nah, untuk GLB ini, di GLB ini kita akan masukkan kesamaannya, yaitu apa? Nah, pertanyaan dasar adalah pada kalian kan tahu kan bahwa di GLB kan ada yang namanya timer dan juga tetesan oli. Berarti di sini ada timer itu ingat ya, jaraknya selalu sama. Tetesan oli juga sama, yaitu tidak akan berubah di GLB.
saja atau yang berfungsi hanya V sama dengan S per T. Kenapa? Di sini itu hanya V sama dengan G. V adalah kecepatan, satuannya jangan lupa yaitu satuannya adalah meter per second, dan juga di sini S adalah jarak atau perpindahan aja kita tulisnya biar nggak miskonsepsi. Perpindahan G itu adalah meter dan T adalah waktu. Pokoknya adalah second. Oke, waktu. Nah, ini ya. Jadi kok pertanyaannya adalah di sini kan ada 3 besaran. Nah, lalu di mana percepatannya? Nah, untuk sebuah gerak lurus beraturan, percepatannya itu adalah 0. Kenapa? Percepatannya itu adalah perubahan dari VT min V0 dibagi dengan VT min T0. Nah, di sini VT dan V0 untuk gerak lurus berubah beraturan, VT itu harus sama dengan V0 untuk menyebabkan sebuah gerak lurus beraturan. Maka dari itu, nanti VT dikurangi V0 adalah 0, maka percepatannya adalah 0. Maka persamaan yang dipakai hanyalah V sama dengan S per T saja. Nah, di situ. Nah, untuk grafiknya kita bisa tuliskan di sini ada 2 grafik ya, yaitu grafik hubungan V meter per sekon terhadap T dalam sekon. Nah, untuk V terhadap meter per sekon karena jarak kecepatannya sama, maka dia berbentuk datar kayak gini. Ini dari V0-nya di sini, ini adalah VT-nya di sini. Di sini adalah T0, di sini adalah TT. Nah, jadi sama ya, dia itu selalu posisinya sama-sama. Beda untuk jarak ya. Untuk jarak dia itu S di sini meter, di sini adalah T dalam sekon. Dia itu akan mengalami perubahan jarak ya, karena otomatis dia bergerak, nggak mungkin dia itu tidak mengalami perubahan jarak. Di sini adalah T0, di sini adalah TT. Jadi selalu naik gitu, karena dia akan mengalami perubahan posisi terus. Lalu ya. Oke, baiklah. Untuk yang kedua kita akan membahas tentang GLBW. Nah, di sini ada GLBW atau gerak, tak tulis dulu panjangnya, yaitu adalah gerak lurus beraturan, atau bisa disingkat dengan GLBW. Nah, di sini bisa disingkat dengan GLBW ya. Di sini ada 2 nanti GLBW. Yang satu adalah dipercepat dulu. Nah, dipercepat. Di sini ada 2 lagi, tiga timer dan juga tetesan olinya. Kalau misal tiga timer dulu dipercepat itu semakin lama dia akan semakin rapat ya. Yaitu tiga timer. Lalu yang kedua adalah tetesan oli. Dia itu kalau misal semakin cepat, maka kalau misal mobil itu dia itu semakin cepat, maka olinya itu jatuhnya semakin jauh ya, maka dia itu akan semakin renggang. Nah, di sini juga sama, persamaan itu hanya ada 3 aja, jadi kalian perlu ingat 3, yaitu ada S sama dengan V0 T, karena dia dipercepat maka setengah AT kuadrat, dan juga di sini adalah VT sama dengan V0 plus AT. Di sini ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, di sini ada 3 persamaan ini yang perlu kalian ingat, yaitu A itu untuk percepatan yaitu dalam meter per sekon. VT itu adalah untuk kecepatan akhir meter per sekon juga kurangan kuadrat, dan juga V0 adalah kecepatan awal sama ini meter per sekon. Nah, di sini ada ini ya. Nah, untuk T-nya adalah waktu dan juga S-nya adalah jarak. T adalah T sama dengan waktu dalam sekon, dan juga S adalah jarak atau perpindahan ya dalam meter. Nah, untuk grafiknya bagaimana? Untuk grafiknya ini berarti lebih sederhana, yaitu grafik V terhadap T dulu ya. V-nya dalam meter per sekon dan juga T-nya dalam sekon. Nah, untuk V karena dia itu perubahannya dia itu naik terus kecepatan, maka dia akan terus naik kayak gini ya, sama ya, ini adalah V0 dan VT-nya dia itu terus berubah. Nah, untuk terhadap S, S-nya dalam meter dan T-nya dalam sekon. Karena ini ada dari S di sini ada T di sini, jadi T-nya kan kuadrat, berarti fungsinya kuadrat. Berarti bentuk grafiknya gimana? Parabola. Naiknya ke atas karena jaraknya lebih bertambah dan semakin bertambahnya lebih cepat. Nah, makanya awalnya itu kan bertambahnya dikit. Nah, makanya ini grafiknya melengkung dulu, lama-lama dia akan bertambahnya lebih cepat. Makanya S-nya itu melengkungnya ke atas lebih meruncing. Nah, terus yang kedua
Di sini itu ada yang diperlambat. Diperlambat itu tinggal kebalikannya ya, bukan sebuah kesulitan. Diperlambat itu berarti untuk ticker timer dulu, ticker timer. Kalau semakin lambat berarti dia itu akan semakin lambat juga. Kalau misal tetesan oli, dia itu semakin lambat berarti semakin dekat. Jadi ingat ya bedanya ya. Tetesan oli. Di sini untuk persamaannya bagaimana? Persamaannya juga sama, S sama dengan fenol T min setengah AT kuadrat. Kenapa minus? Karena dia diperlambat. Dan juga VT sama dengan fenol min AT, dan juga VT kuadrat sama dengan fenol kuadrat min 2AS. Jadi ada tiga ini sama untuk keterangannya. Dan juga untuk grafiknya yang satu itu yaitu V meter per sekon, dan juga ini adalah T sekon, maka perubahan grafiknya adalah turun. Jadi awalnya VT V0 itu adalah misal maksimum ya, lalu berubah menjadi VT-nya sama dengan 0. Lalu di sini untuk grafik S terhadap S sekon terhadap waktu, grafiknya kalau tadi kan lama-kelamaan dia grafiknya terus nambah. Nah, di sini nanti grafiknya akan awalnya tinggi, jadi menaiknya tinggi, terus habis itu lama-kelamaan kan dia akan berkurang. Nah, jadi grafiknya itu lebih mendatar nanti lama-kelamaan. Jadi datar terus sama lama-kelamaan, gitu ya. Nah, jadi cuma ada tiga ini tadi dan persamaannya hanya ada tiga ini. Nah, nanti ada tambahan lagi yaitu berupa gerak vertikal ke atas, dilempar ke atas, dan juga gerak vertikal ke bawah atau nanti disebut dengan jatuh bebas. Nah, untuk gerak jatuh bebas dan juga gerak vertikal ke atas, kalau ke atas ini berarti percelakannya dipengaruhi oleh gravitasi, maka yang dirubah itu hanya bagian A aja. Kalau untuk gerak jatuh bebas, A ini dirubah menjadi gravitasi, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, atau A sama dengan atau bisa juga ditulis 9,8 meter per sekon kuadrat. Itu untuk gerak jatuh bebas. Contohnya kayak misal kelapa yang jatuh, mungkin kita gerak jatuh bebas itu kalau misal kita pegang kayak gini terus dia tiba-tiba jatuh, plak kayak gitu. Nah, itu gerak jatuh bebas. Beda kalau misal kita lempar dengan kecepatan V0-nya adalah V, misal kita cepat kayak gitu ya. Berarti itu bukan gerak jatuh bebas, tapi itu ada sebuah kecepatan awalnya. Nah, di situ ya. Jadi cukup untuk sampai di sini. Nanti ingat aja persamaan tiga ini sangat penting karena di mekanika ini akan selalu digunakan terus. Nah, baik di gerak lingkar nanti atau gerak rotasi itu juga akan digunakan. Tinggal perubahan pada simbol-simbolnya aja. Dan semoga kalian paham sampai di sini, dan semoga tidak ada kesulitan. Apabila ada pertanyaan bisa bertanya langsung. Jadi aku cukupkan ya. Wassalamualaikum.